Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua baik. Jangan lupa jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan sebelum memulai pembelajaran kita hari ini. Marilah kita berdoa menurut amalan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pola-pola hereditas. Tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa dapat menjelaskan pengertian hereditas. Selanjutnya, siswa dapat mengidentifikasi macam-macam pola hereditas. Yang terakhir, siswa dapat menganalisis perbedaan rasio fenotip, hasil persilangan dari peristiwa pautan, pindah silang, dan gagal berpisah melalui kegiatan penyelesaian latihan soal. Pernah dengar nggak? Mata kalian itu mirip dengan mama dan rambut mirip dengan ayah. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Karena setiap gen yang ada pada tubuh kita membawa materi genetik. Terjadi penurunan sifat dari induk kepada keturunannya, di mana keturunan yang dihasilkan dari perkawinan antara individu mempunyai perbandingan fenotip maupun genotip yang mengikuti aturan tertentu. Aturan-aturan dalam pewarisan sifat ini disebut pola-pola hereditas. Pola hereditas yang pertama ada pautan gen. Jadi setiap kromosom mengandung gen yang tersimpan di tempat khusus yang disebut dengan lokus. Gen-gen ini dapat berada pada kromosom yang sama atau kromosom yang berbeda. Nah, gen-gen yang berada dalam satu kromosom homolog yang sama dan letaknya saling berdekatan ini yang disebut sebagai pautan gen. Berikut ini merupakan contoh gen yang mengalami pautan dan gen yang tidak mengalami pautan. Akibat letaknya yang saling berdekatan, gen-gen tersebut akan tetap bersama sampai saat pembentukan gamet atau sel kelamin. Pautan dari dua macam gen atau lebih akan menghasilkan jumlah gamet yang lebih sedikit dibandingkan dengan gen-gen yang tidak berpautan. Oleh karena itu, keturunan yang dihasilkan akan memiliki perbandingan fenotip dan genotip yang lebih sedikit. Contoh kasus pautan gen dapat kamu temui pada persilangan tanaman ercis. Nah, misalnya dilakukan persilangan ercis bunga ungu polen lonjong P besar L besar dengan ercis bunga merah polen bulat P kecil L kecil akan menghasilkan keturunan pertama, yaitu ercis bunga ungu polen lonjong P besar L kecil. Ketika dilakukan persilangan kembali pada antara sesama F1, maka akan menghasilkan keturunan kedua dengan perbandingan fenotip 3:1. Hal ini disebabkan karena adanya pautan antara gen P besar dengan gen L besar serta alelnya yaitu gen P kecil dengan gen L kecil. Akibatnya pada keturunan kedua hanya terbuka dua macam gamet, yaitu P besar L besar dan P kecil L kecil. Nah, selanjutnya ada pindah silang. Apa itu pindah silang? Nah, pindah silang adalah peristiwa pertukaran segmen kromatid yang bukan saudaranya dari sepasang kromosom homolog. Pindah silang terjadi saat pembelahan meiosis pertama, yaitu pada akhir profase 1 atau awal metafase 1. Peristiwa tersebut menghasilkan kombinasi baru atau rekombinan gen dari sifat induknya. Nah, pindah silang mengakibatkan terbentuknya 4 macam gamet, 2 macam gamet yang sifatnya sama dengan induknya atau tipe parental, dan 2 macam gamet yang merupakan hasil pindah silang tipe rekombinan. Untuk pada gambar ada 2 kromosom homolog, kemudian pada saat meiosis pertama khususnya pada proses diploiden terjadi pindah silang sehingga akan menghasilkan gamet yang bersifat trikombinan. Selanjutnya ada gagal berpisah atau non-disjunction, merupakan kajian kromosom tidak memisah pada saat proses pembelahan. Ini adalah ilustrasi gagal berpisah. Gambar pertama menunjukkan pembelahan sel meiosis pertama. Sel gamet kromosom melebihi gamet normalnya, dilambangkan dengan N+1.
Di lain sisi ada kekurangannya. Jumlah kromosom dilambangkan dengan nilai N-1. Ilustrasi kedua, gagal pisah terjadi pada meiosis 2. Efeknya akan melebihi jumlah kromosom sel normalnya. Ada juga gamet yang kurang dari jumlah normalnya, dilambangkan dengan N-1. Di lain sisi juga gamet yang memiliki kromosom normal, yaitu N. Mungkin itu saja materi kita hari ini. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai hereditas pada manusia. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut amalan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.